Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meneruskan bagian keempat dari cara membuat WordPress themes. Seperti yang kalian lihat, ini adalah desain sederhana dari sebuah theme WordPress. Ini saya buat di Figma. Kalian juga bisa membuat di Figma terlebih dahulu. Buat kalian yang belum punya akun Figma, kalian bisa daftar langsung. Akun free-nya itu bisa buat bikin draft sih, cuma nggak bisa di-share aja. Ini saya buat tampilannya sederhana ya, tampilan homepage dan post page. Jadi di homepage-nya ada beberapa post, ada entry populer dan kategori. Nanti di dalam post page-nya sendiri ada judul ya, ini thumbnailnya, ini kontennya, dan ini usernya, ini ada konten sebelumnya dan selanjutnya. Dan di sini seperti tampilan website pada umumnya. Jadi tutorial kemarin kan sampai di kita membuat WordPress theme masih dalam tampilan yang sangat-sangat sederhana ya. Nah, ini di tutorial kali ini kita akan mencoba membuat tampilan sesuai yang ada di Figma. Oke, kita mulai. Kita butuh berapa ini? Ini postingan seenggaknya 6 ya. Oke, kita butuh postingannya lebih dari 6. Misalkan kita buat 10 ya. Kita buat new post dulu. Misalkan seperti ini. Ini pakai aplikasi ya, aplikasi Little Ipsum buat nge-generate kata-kata lorem ipsum dan sejenisnya. Oh ya, di sini kan masih belum ada thumbnail ya, belum ada featured image ya di sini ya. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan featured image di function. Nah, kalau kalian lihat di sini pasti belum ada ya. Nah, tujuannya nanti buat di sini seperti tampilan di sini kan ada featured image kan nantinya. Oke, kita tambahin dulu di function. Kita lihat di developer WordPress featured image seperti ini ya. Dia bakal ngasih tahu ini featured image and post thumbnails. Nah, kalian tinggal nambahkan add theme support post thumbnails. Jadi di function tinggal nambahin ini aja. Nah, gitu. Oke, kita cek apakah keluar. Oke, sudah keluar ya. Ada tulisannya featured image ya, set featured image. Kita masukkan beberapa gambar yang sudah saya download dari pexels.com. Kita upload dulu. Misalkan kita pilih ini ya, ini iPhone ya. Ini gambar iPhone, set. Dan di sini misalkan ditambahkan image. Misalkan media library-nya di sini iPhone. Nah, seperti ini misalkan iPhone 10 update. Coba kita lihat di postingan di webnya. Oke, sudah ada image-nya ya di dalam ya. Tapi di featured image-nya memang belum dipanggil di bagian sininya. Jadi nanti kita perlu panggil dulu. Kita perlu sedikit rombak tampilan website ini seperti yang tujuannya seperti di Figma itu ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan postingan dulu ya. New post. Sekarang gini. Oke. Featured image-nya diubah jadi ini. Oke, kita tambah sekitar 10 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini yang penting featured image-nya sudah diatur. Di sini kan ada emang belum dimasukkan di postingannya.
Jadi nanti cuma gambarnya itu nanti bakal muncul di featured image doang. 1 2 3 4 5 masih 5 ya, kurang 5 lagi. Buat kalian yang nggak suka sama apa Gutenberg, kalian juga bisa pakai text editor yang klasik ya. Ada, tapi kalian perlu nambah plugin lagi sih. Jadi sementara ini saya pakai yang Gutenberg aja biar tidak perlu susah-susah menambahkan yang baru. Kita juga bisa menambahkan kategori baru, misalkan kategori 1 biar ada variasi. Oke, postingan kita ada berapa ini? Ada 9. Kurang 1 lagi ya. Oke, kita lihat di WordPress-nya. Nah, muncul semua ya. Yang perlu kita atur lagi, karena tampilan di sininya cuma 6, maka kita atur di sininya juga 6 di settings, di reading. Nah, jumlah post yang muncul 6. Ini di sini bakal muncul 6 doang. Nah, ini bakal muncul order postnya. Nah, ini order post. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita membuat tampilan semisal yang ada di Figma. Kita lihat warnanya dulu. Ini 8 id. Oke, kita masukkan di CSS, di style CSS ya. Kita buat di root aja. Misalkan kita namain primary color. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti semua primary color itu biasanya ada hubungan sama link. Maka yang link ini kita ubah. Jadi kita tambahin colornya adalah primary color. Jadi kita lihat coba. Oke, sudah berubah. Kita menjadi hijau ya. Nah, untuk semua link itu bisa ada garis bawahnya. Kita hilangkan garis bawahnya dengan text decoration none. Oke, kalau misalkan di hover warnanya bisa agak gelap, kita juga bisa membuat tambahan lagi di sini variabel primary color alt, atau ya primary color alt aja ya, alternatif ya. Jadi misalkan ini saya buat agak gelap, jadi kalau di hover dia jadi gelap. Misalkan hover primary color alt. Nah, kalau di hover jadinya agak gelap ya.
Nah, setelah itu karena ini kan full size ya di bagian menunya, di bagian navigasinya, maka wrapper kita buat 100%. Ininya nggak boleh ada kayak gini lagi, tapi harus memanjang lagi bagian ininya. Oke, kita ubah di bagian, coba kita inspect dulu, inspect elemen, ini wrapper ya, wrappernya sebelumnya kan 980, kita ubah nih, wrappernya kita ubah jadi 100%. Jadi dia bakal nge-stretch gitu 100%. Oh ya, ini kan ada sisi-sisi ini, kita ubah di bagian sini dulu. Di body itu kita hilangkan dulu, marginnya 0, paddingnya 0. Ini apa? Ini sepertinya karena ada, nah betul kan, ada sesuatu di sini. Kok nggak bisa ini ya? Oke, ntar coba kita bintang, pakai bintang, margin 0, padding 0. Oke, hilang. Ini ngereset tampilan awal. Nah, ini biasanya ada tampilan dari WordPress-nya. Jadi kalau dia posisi login seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tidak posisi login, dia bakal beda lagi. Sekarang contoh kita buka pakai Safari, maka dia seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita membuat kelas baru, misalkan boxset ya. Boxset itu tujuannya buat apa? Kelas boxset. Jadi untuk mengotaki ya. Jadi biar kotaknya berapa sih maksimalnya gitu, misalkan gini. Boxset, jadi di sini nanti tujuannya adalah untuk ini kan membatasi, jadi ini yang dibatasi, jadi nanti ikut boxset yang ini yang apa, secara web itu dia 100%. Oke, misalkan ini kan ada header ya, header wrapper ya. Nah, headernya itu dibuat boxset, jadi header mana headernya kita tambahin kelas boxset. Nah, tujuannya dia bakal kelihatan seperti ini ya, ada pembatasnya. Warna biru itu adalah lebar yang sesungguhnya, sedangkan ini sisanya. Jadi misalkan kita mau tengahin nih, maka di boxsetnya ini kita kasih margin 0 auto ya, dia otomatis ke tengah nih ya kan, ke tengah. Kemudian bagian middle-nya juga, middle-nya itu di bagian index ini kita kasih kelas boxset, dia bakal ke tengah juga. Oh, middle-nya ternyata bisa 100%. Kita ubah dulu di CSS-nya. Middle-nya ini kita bisa dulu. Nah, seperti ini. Sama navigation-nya juga. Di navigation juga menu kontainernya. Navigation tuh di header. Nah, ininya kita tutup sama kelas boxset. Nah, dia bakal ke tengah dengan tampilan seperti ini. Sama bagian footer juga kalian perlu edit juga. Footernya juga footer menunya
footer menu ya. Atau footer menu kita hilangkan dulu aja, karena di desain kita kan tidak ada footernya ya, tidak ada footer menu, kita hilangkan aja. Oke, kita comments, nanti bakal hilang. Oke, yang footernya ini dan seperti ini. Oke, sudah hampir seperti yang kita inginkan. Kemudian bagian navigasi ini kan warnanya hijau, kita ubah. Di sini ada kelas menu, ini nav ya. Di navigasi UL nya ini, jadi navnya ini warnanya kita hapus bordernya, kita ganti warnanya. Background colornya adalah primary color ya. Nah, sudah kan, tapi backgroundnya teksnya nggak kelihatan kan. Jadi kita kasih nih, misalkan di nav ULA ini teksnya, colornya putih. Oke, sudah keluar kan. Nah, setelah itu kita atur lagi dari sisi ini. Ini kan judulnya di tengah kan ya, coba WP. Ini adalah coba WP ini di tengah, maka kita di header kita buat text align-nya di tengah, center ya. Header kita bikin baru, header text align center ya. Oke, sudah. Dan penting kita atur paddingnya. Misalkan paddingnya 1 rem. 1 rem itu sekitar 16 pixel. Nah, seperti ini, atau kurang gede. Oke, kita buat 2 rem ya. Nah, oke, cukup. Nah, setelah itu kita styling bagian navigasinya. Misalkan seperti ini sudah sih sebenarnya ya. Tinggal kita atur menunya itu di sini. Kita page-nya kita ubah dulu yang waktu itu. Nah, ini kita quick edit jadi disclaimer. Dan kita ubah di bagian menu disclaimer dan privacy policy-nya di header menu ya. Disclaimer, privacy policy, itu menu. Home juga, kita buat home juga ya. Kalau custom link biasanya pakai kayak gini ya. Misalkan gini. Nah, ini link teksnya home. Nah, kalian bisa bawa ke atas, kemudian save, biar sama kayak tampilan ini. Oke, kita coba. Oke, sudah ya, sudah sesuai ya. Kemudian karena kita coba samain fontnya nih, ini kan fontnya masih bawaan banget kan, bawaan dari browser. Kita di Figma pakai font Poppins. Kalian bisa cek di fontsgoogle.com. Itu terus kalian cari Poppins. Wah, ini seperti ini ya, Poppins ya. Nah, Poppins berapa aja yang kita pakai. Nah, kita masukkan nih. Saya kan pakai regular, medium, sama bold. Regular sudah, medium, dan bold. Nah, kemudian kalian bisa masukkan ini. Masukkan link hrefnya di bagian header. Header di sebelumnya head ya, sebelumnya WP head ini ya. Kami masukkan di sini.
Oke, kita lihat apakah berubah. Tentu saja belum, soalnya kita belum menyeting font family-nya. Seperti ini, font family Poppins, kita taruh di body. Kita lihat. Oke, sudah berubah kan? Nah, selanjutnya ini kan apa, navigasinya ketika di hover kan tidak berubah warnanya kan. Kita bisa ubah itu di bagian navigasi di nav ULI. Nah, ini ketika di hover dia warnanya berubah. Backgroundnya primary alt ya. Oke, kita coba. Nah kan kalian bisa melihatnya, ini kan berubah kan. Oke, misalkan ini jaraknya nggak enak nih, jaraknya kurang gede nih. Oke, kita bisa nambahin paddingnya 10 pixel. Ini dihapus ya, 10 pixel, 20 pixel. Ini maksudnya 10 pixel, 20 pixel adalah 10 untuk di atas dan di bawah, sedangkan 20 itu untuk kanan dan di kirinya. Nah, bisa seperti ini. Nah, setelah udah jadi seperti ini, selanjutnya adalah kita buat sisi bagian loopnya. Loop postingan ini kan ini menampilkan post thumbnail ya, post thumbnail, judul, kategori, excerpt, maksudnya ringkasan dari postingan itu, isi konten postingan itu, dan coba WP ini usernya, dan ini tanggal pembuatan artikelnya. Oke, kita coba munculkan apa, post thumbnailnya. Gimana munculkan post thumbnail? Kita lihat di loopnya. Kita loopnya taruh di konten ya. Karena di konten ini kita tambahkan seperti yang ada di ini, featured image. Nah, the post thumbnail, kalian bisa memasukkan the post thumbnail ini di bagian sini. Misalkan kita coba di atasnya, ini is singular ya, is singular is title. Is singular itu jika dia itu di konten yang single. Kalau misalkan ini kan di homepage ini bukan konten single ya, jadi nanti masukkannya di sini. Misalkan the post thumbnail, size-nya misalkan medium. Kita lihat medium dan atributnya dikosongin aja. Coba kita cek. Oke, sudah muncul. Ini kalau misalkan medium ya. Misalkan oh ini kurang besar, nanti kalian bisa menambahkan sendiri. Misalkan di sini ini 340 kali 200. Ini berapa? 300 kali 180. Mungkin tampilannya kurang tajam, kalian bisa ganti dengan yang ukuran large. Oke, ini besar banget tapi ya. Kita coba medium large aja. Ini ada pilihan medium large, jadi biar nggak large banget ya. Medium large. Kalau medium large ukurannya 768/461. Ini kayaknya cukup lah. Nah, kalian bisa lihat ini sudah kelihatan thumbnailnya. Selanjutnya adalah menampilkan kategori di bawah judul. Ini kan sudah ada judulnya nih, tinggal masukin kategori. Kita masukin kategori di sini. The category. Nanti bakal muncul. Oke, muncul kan ya. Tapi dia di atasnya title ya, harusnya di bawahnya ya. Ya bener ya, harusnya di bawahnya. Oke,
Sudah. Kemudian ini kontennya ada excerptnya. Ini kan menampilkan semuanya. Untuk itu kita ada kontennya. Ini untuk kontennya dia menampilkan semua atau banyak atau sebagiannya. Untuk kontennya kita bisa ubah pakai the excerpt. Coba kita ini dulu. Ini sepertinya salah ya posisinya ya. Kita ubah dulu ya. Harusnya ini tidak perlu header ini. Header ini aneh sekali ini. Kita ubah dulu semuanya. Oke, kita hapus dulu headernya ini. Header ini tidak perlu. Sebenarnya langsung aja kayak gitu. Sebenarnya itu masuk entry content. Kita ubah ini. Kita hapusin semua dulu ya. Oke, kita coba lihat jadi apa. Dia bakal kehilangan kontennya. Kita pakai the excerpt ya. Misalkan kita klik ini, oh ya hilang ya. Nanti kita atur selanjutnya. Kemudian kita tampilkan the excerpt-nya. Misalkan ini di bagian ini kita bakal munculin the excerpt. Setelah title, kategori, ini the excerpt. The excerpt ini buat nampilin konten yang singkat, ringkasan kontennya. Setelah itu kita butuh nampilin apa nih? Ini usernya ya, user. Oke, kita coba dulu show user. Gak ada ya. Apa ya karakternya? Admin apa ya? Bukan. Ini aja, tampilkan tanggal dulu aja, date. Dulu. Kita baca, kita lihat di sini the ID, the author ya, the author. Kita lihat tampil nggak. Nah, coba WP, kemudian the date, formatnya 5 Februari berarti YEDM. Coba kita lihat. Oh, tidak salah formatnya. Coba kita cari the date.
Oh, the time ya, bukan the date ya, the time. Oke, 05 Februari 2023. Kita ubah sesuai format yang kita mau, misalkan 5 Februari. Berarti the time-nya gimana? The time format. The time ada ya. Template text. Coba template text. Time. Sebenarnya susah, kita minta bantuan di ini ChatGPT. The time format. Nah, di ChatGPT ini bisa menampilkan apa ya? Menampilkan jawaban yang tak perlu googling. Ini FJY. Oh, ini 21 J berarti, coba ya. J berarti. Ini bukan D tapi J. JMY. Coba kita lihat. Oke, 5 Februari ya. Berarti the time. Nah, untuk mensejajarkan, ini kan sejajar gitu ya. Sejajarkan coba WP pada 5 Februari. Maka kita pakainya gini. Pakai get the author sama get the time. Get gini. Kita echo dulu. Echo, get the author, get the time. Kita kasih penghubungnya pada. Nah, pada kan ada ya, Februari ya. Kita kasih ini, misalkan kita namain meta nih ya, misalkan meta. Div class post meta. Kita tutup nih. Nah, nanti di sini bakal kelihatan nih. Kan div class post meta. Ini excerptnya, ini post kategori, ini judulnya. Oke, karena ini sudah, kita tinggal styling doang. Kita tinggal styling. Ini kita kasih jarak di bagian middle. Ini kita kasih jarak, misalkan 1 rem ya. Middle itu margin 1 rem 0. Atas bawahnya kita kasih. Oh, tidak, ternyata kacau. Ininya harus auto. Nah, seperti ini. Kita kasih jarak kurang besar sepertinya. Kita buat 2 rem. Oke, setelah itu kita buat bagian ininya terbelah menjadi 2. Bagian postingnya terbelah menjadi 2 seperti ini ya. Jadi kita ubah ini bagian apa ini. Kalian bisa melihat ini bagian middle primary ya. Ini bagian primary sama sidebar ya. Nah, kita primary-nya kita ubah dulu. Primary-nya kita jadiin 2. Misalkan middle ini primary display grid template columns-nya kita buat 1 FR dan gap-nya 1 rem ya. Gap itu buat yang memisahkan. Tidak berubah ya.
kok tidak berubah ya? Oh, coba kita lihat. Oh iya, ini ternyata bukan di primary-nya, ternyata di main-nya, side main aja, side main. Ini ada di side main. Nah, seperti ini kan. Tapi ini masih kacau. Oke. Di primary-nya primary kita kasih width 100%. Oh, masih kacau juga ya. Max width aja ya, max width-nya 100%. Oh, masih kacau juga tampilannya. Oke. Ini sidebar-nya ketutup, jadi kita coba pakai primary-nya, width-nya kita kalkulator aja. 100% minus, ini kan sidebar-nya 300 pixel, berarti minus 300 pixel. Masih tidak bisa ya? Kenapa? Coba. Set mainnya coba maksimal, width-nya 100%. Masih tidak bisa juga. Coba kita kurangi. Tidak ngefek, Bu. Coba pemainnya display flex. Sama saja. Ya, seperti itulah. Jadi kadang memang ngoding itu kadang bisa jalan, kadang tidak jalan ya. Harusnya pakai grid itu bisa. Jadi ini harusnya terbagi menjadi dua. Tapi entah kenapa ini tidak bisa. Si middle-nya flex benar, primary-nya ini benar. Set-nya grid ini benar. Ini coba saya dulu. Masih tetap tidak bisa ya. Gimana nih? Sepertinya karena image yang ada di sini. Coba kita lihat di artikelnya itu post set main post max width-nya 100%. Oh, tidak bisa. Coba ini kita ganti. Kita ganti flex coba ya. Tapi harusnya grid sih yang bagus. Flex juga sama ternyata. Segment with ini kayaknya max width-nya ini belum diatur ini. Width-nya 100% ya, salah ya. Oh, bisa tapi kacau. Ini malah
nge-scroll ke samping. Salah bukan flex. Ini harusnya middle-nya, harusnya segmennya harusnya grid. Nah, ini ke samping gini. Tadi mana ya? Ini middle-nya satunya dihilangkan. Kemudian image-nya ini, coba image-nya kita pakai yang kecil dulu ya, yang medium dulu, takutnya karena image-nya sih, bukan ternyata. Jadi artikel postnya itu width-nya width 50%. Grid. Coba kita lihat grid template columns 1 fr harusnya bisa. Oh, template grid template columns. Wah, ini ternyata grid template columns. Teman-teman, tadi salah, pantesan. Grid template columns 1 fr harusnya bisa. Nah, seperti ini kan. Nah, kita ubah misalkan sidebarnya min width-nya 300 nih. Jadi yang dibagi dua gini ya. Kalau di sini kan sidebarnya kecil. Berapa nih sidebarnya kira-kira ya? Kita ukur dulu. Oh, 230-an. Berarti ini kita buat 230. 230. Kemudian bagian sideman-nya itu kita width-nya kita kasih calc 100% minus 230 pixel. Kok gak bisa ya? Sepertinya karena ada min width-nya ini ya. Nah, benar kan? Ini berapa mainnya? Set mainnya 450. Ada yang salah. Oh, ini saya. Ini salah. Oke, seperti ini. Kemudian kita ubah ini width-nya 100% ya, postnya ya. Biar bagus. Nah, seperti ini. Atau gimana? Primary-nya harusnya 100%. Width 100%. Ya, seperti itu kawan-kawan. Ini kita ubah lagi jadi medium large ya. Oh, ternyata gara-gara image ini kawan. Ya, kalau diubah jadi gede jadinya. Nah, image-nya kita ubah dulu ya. Ini entry content image. Ini entry content PNG ya. Max width-nya kita kasih 100%. Nah, height-nya auto.
jadi biar enggak kayak gepeng gitu. Oke, kita ini kenapa ini jadi seperti ini? Flex, ini flex. Oh, primary-nya flexnya dihilangin nih. Ini dihilangkan aja. Oh, tetap aja tidak bisa. Width-nya 100% coba ya. Aneh sekali kawan. Side main 100%. Sudah 100%. Ya, intinya seperti itu. Jadi selanjutnya kita atur. Oh ya, Xshop ini juga bisa diatur ya. Ini kan banyak banget nih. Misalkan custom Xshop. Kita tanda GPT aja ya, biar cepet ya. Custom Xshop count. Nah, seperti ini saya. Ini kawan, kita ubah nih. Misalkan ini taruh di function ya. Taruh di function. Nah, 20 misalkan. Returnnya 20, jadi dia bakal cuma nampilin 20 aja. Ya, seperti itu. Ini sidebarnya, width-nya dihapus aja coba biar kelihatan apakah benar. Oh, ternyata tidak bisa juga. Sepertinya ada di sini. Oh, set main-nya ini set main-nya ternyata ada yang bermasalah tadi. Set main tadi kan ada ini, ada width count-nya ini kan 230. Ini yang bikin tidak bisa bagus. Soalnya kan width-nya terdeklarasi 2 kali. Nah, seperti ini. Dan flex-nya, misalkan kita buat flex ini gap-nya dari middle, misalkan gap-nya 1 rem ya, nanti otomatis dia. Nah, otomatis bagus seperti ini kawan. Oke, gimana dari sini? Apakah kalian bingung? Sepertinya tidak ya. Oh, setelah itu kita masuk, misalkan ini diklik thread. Nah, ini kan masih cuma ada judul doang. Nah, kita masukkan di sini nih, di konten tadi. Ini kan ada kondisional kan, ada singular, ini singular. Ini kalau misalkan di home, else masuk di else. Kalau di singular masuk di sini. Jadi nanti ini post thumbnailnya dimasukin ke sini juga, tinggal dinaikkan aja ke atas. Nah, gini. Nah, dia bakal muncul nih. Misalkan digedein ini large. Kalau di single post dia bakal jadi post thumbnail yang large. Tapi ini kok gak bisa ya? Kok cuma kecil ya? Coba kita masukkan full. Oh, sama, tidak bisa. Ada apa gerangan? Oh, karena ini sebenarnya sudah large ya. Ini sebenarnya
sudah large, cuma ini karena kena tadi yang sideman tadi. Jadi kan ini kan dibuat grid kan, grid dibagi dua. Nah ketika masuk dia lupa nggak diubah. Jadi untuk posisi di sini ini kita kasih sideman. Ini kan posisinya di apa? Di homepage ya. Jadi kita kasih ini is homepage. Kita coba kasih di bagian bodinya. Bagian bodinya itu is homepage. Is homepage. Saya coba di sini. Coba keluar enggak ya? Is homepage. Is home. Kita coba, nanti bakal keluar hijau is home. Oh ya, keluarkan satu. Jadi dia kalau is home dia ngapain, kalau enggak dia ngapain. Misalkan kita masukkan nih di bodinya itu, kita masukkan di hijau is home. Is home dia bakal nambah kelas hijau kelas home. Oke, kita tutupnya ini. Kenapa tidak bisa ya? Error page. Expected. Agak susah. Sebentar. Oke, saya jadi taruh sini aja. Taruh di wrapper aja. Is home. Oh, gini. PHP. Is home. Hijau. Body. Class. Homepage. Else. Hijau. Body. Error ya. Is home. Coba kita lanjut. Oh, ada if-nya. If is home.
ini kawan. Oke, kita coba. Nah, ini bakal keluar homepage. Kalau misalkan diklik di sini tidak ada homepage-nya kan. Oke, jadi di sini kita ubah site main homepage. Nah, misalkan kalau misalkan kayak gini, homepage, dia create nih tampilannya. Kalau enggak ya enggak gitu. Nah, ini kalau homepage, kalau enggak site mainnya kita ubah nih. Nah, seperti ini kawan. Jadi kalau misalnya tidak homepage, maka dia tampilannya penuh. Kalau homepage, dia bagiannya bagi dua. Kalau homepage, dia jadi satu. Oke, selanjutnya dia di bawahnya judul itu ada meta ya, meta, kategori, dan lain-lain itu. Jadi kita ngambil dari yang tadi. Kategori, di kategori sama post meta ini. Seperti ini sudah muncul. Kemudian yang terakhir the content, untuk memunculkan artikelnya. Nah, ini seperti ini. Misalkan artikel ini ya, misalkan mana nih artikel di post yang ini, kita masukkan gambar nih, misalkan ya, kita masukkan gambar ini, view post, dia bakal keluar gambar. Oke, gambarnya seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Memang tampilannya belum sempurna karena memang harus masih melalui tahap yang panjang, tapi untuk part 4 kita sudahi di sini dulu. Jadi intinya kita mempelajari loop, kita sudah mempelajari loop, mendesain sesuai dengan Figma, meskipun belum selesai secara penuh ya. Ini masih ada coba WP, ini sebelumnya apa, dan ini juga ada pagination, ada popular post, kategori, dan lainnya. Jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, kalau nggak suka bisa dislike, dan jangan lupa kalau misalkan kalian bingung atau apa, tanyakan aja, atau misalkan request mau dibahas yang ininya dulu, bisa langsung komen aja. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai menit ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.